guys, ini saya berhadapan dengan makhluk penunggu dari gua ini ya. Di momen kali ini, di video kali ini, saya menuju ke sebuah tempat angker dan mistis, di mana lokasi ini menjadi jejak perjuangan Laskar Pangeran Diponegoro sewaktu melawan kolonial Belanda pada abad 19. Lokasi ini bernama Jorongan. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Alright. Wow. Oke, jadi lokasi ini berada di Desa Sambeng, Kabupaten Mojokerto, guys. Dimana pada saat ini lokasi tersebut digunakan oleh para prakurituar untuk mencari ketenangan dan keberkahan alam ya. Dan tidak menutup kemungkinan lokasi tersebut juga ada pelaku-pelaku ritual pesugihan ya teman-teman. Dan wow, jadi lokasinya seperti ini guys. Ya Allah. Oke. Jadi teman-teman, lokasi tersebut itu merupakan tempat perlindungan Laskar Pangeran Diponegoro yang dulunya ya terkenal dengan peliharaan macan putih dan seekor naga ya. Dan pada awal ditemukan lokasi ini oleh sesepuh dari kerajaan Majapahit yang bernama Mbah Jenggot dan Mbah Bogel sewaktu berpuasa selama 40 hari dan menyepi di sini ya. Dan dulunya di sini tuh merupakan hutan belantara yang sangat lebat ya, akan tapi sekarang sudah dicor seperti ini teman-teman. Selang beberapa waktu mereka kelaparan guys, dan dengan restu Tuhan Yang Maha Esa, batu tersebut batu yang mereka duduki di lokasi tersebut itu tiba-tiba berubah menjadi bubur teman-teman. Jadi ada batu yang bernama batu kubur guys, di luar nalar ya. Dan wow, kita langsung gas ya. Dan sekarang ini saya penelusuran itu jam 6.12 habis maghrib. Lokasinya seperti ini guys. Wow, keren ya. Ini ada beberapa pohon jati di atas. Jadi memang lokasi ini terletak di lereng pegunungan Penanggungan, lereng Gunung Penanggungan yang cukup angker dan mistis guys. Wow, katanya di sini tuh banyak sekali fenomena-fenomena, suara-suara misterius yang terdengar di dalam lokasi tersebut ya, seperti gamelan gitu dan suara seorang wanita. Wow men, gawendeng pak. Asli guys, ini memang wingit ya teman-teman, karena memang lokasi ini tuh digunakan oleh pelaku-pelaku yang sampai saat ini mempercayai dengan keyakinan tertentu untuk bertirakat di sini ya, yang diyakini di dalam sini tuh bisa menyembuhkan juga beberapa penyakit, karena di sini terdapat sumber air, mata air yang sangat bersih. Ini kok tambah lama tambah kecil sih. Bentar ya, lampunya nih guys, jadi kecil. Ya, tambah jadi kuning sih, heran men. Oke, jadi putih ya. Oke, kita gas lah. Jadi agak gelap, facecamnya nggak apa-apa ya teman-teman. Karena memang lokasi ini gua, jadi guanya tuh cukup sempit guys, dan banyak penunggu yang menunggu saya datang di sana ya teman-teman.
Keren Pak ini Mak. Oke. Tapi memang indah ya kalau di terang hari. Itu di situ ada kayak lampu-lampu begitu guys. Wah, gelap. Gelap juga. Itu lokasinya. Ditumbuhi oleh ribuan pohon yang cukup lebat dan vegetasi di sini sangat subur karena merupakan di sini tuh jalur aliran sungai yang mengalir yang cukup deras ya. Dan memang di sini dulu tempat irigasi kerajaan teman-teman. Gelap cuy. Oke, sebentar lagi sampai men. Alright. Nah, jadi yang dinamakan batu bubur teman-teman itu ini ya, dikasih pagar seperti ini guys, batu bubur. Jadi tempat duduk yang diduduki oleh Mbah Bogel dan kerabatnya ketika berpuasa, dan setelah selesai berpuasa 40 hari, selama 40 hari itu beliau ini kelaparan teman-teman. Saking laparnya beliau berdoa kepada Tuhan untuk diberikan restu atau astagfirullahaladzim. Loh, dengar suara. Loh, gila men, dengar suara aku barusan. Mungkin tupai lah ya. Ya tidak menutup kemungkinan juga sih, karena ini alam gitu loh. Cuma tadi suara tuh jelas banget teman-teman, kayak suara teriakan seorang wanita. Ya jadi ini batu bubur. Nih terangin, jadi kayak gini guys. Jadi memang dipagari seperti ini yang menjadi cagar budaya. Tapi batu ya ini ya teman-teman. Batu ya, mau ketawa gimana gitu loh, batu guys. Oke, kita gas ke sana, di situ ya. Wah ini dia nih. Ini nih tangganya menuju ke lokasi. Langsung masuk ya teman-teman. Dan di situ ada lampu neon yang menyala. Karena memang tempat itu bertapa di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah itu dia guys. Jadi ini gapura memang dibuat seperti ini ya. Dan ini ada logo dari Cakra Majapahit guys. Nih kalau kalian belum tahu logo-logo tersebut, nih contohnya ini ya, ini logonya Cakra Majapahit dari Bali. Yang membuat Cakra Majapahit itu orang Bali guys. Oke. Nah untuk peliharaan hewan macan dan naga ini ada teman-teman. Jadi di sini ada relief patung naga ya. Nah ini dia. Oke. Nah seperti ini ya. Ini dia guys naganya, cukup unik dan disusun digambar sedemikian rupa seperti naga di film-film ya. Wow. Oke, kita masuk ke sana sambil review sedikit di luarnya sini ya.
Nah, ini ada pendopo. Oh, malam juga datangnya ini. Cukup bersih. Ini musola ya. Ini musola, guys. Dan itu ada sebuah kelelawar yang menggelantung di atap. Cuman satu aja. Ini musola, tapi kotor banget dan sangat tidak terawat ya. Dan memang jarang didatangi oleh orang-orang. Udah kelihatan banget. Di sini juga ada punden lagi. Oke, kita ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup cantik. Kok punden? Ya pendopo lagi lah. Wow. Oke, kita gas. Jadi di sini buat teman-teman yang bisa melihat dan punya indera keenam gitu atau indigo ya, yang bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar, guys. Wow, jadi kebetulan ini kontennya nih saya dari malam hari. Misi. Ini kita serangga ini. Ini ya. Ini serangga ketonggeng. Bukan, ding. Kayak lipan gitu. Ini dia, teman-teman. Wow, menyeramkan sekali. Ini ada perdupaan di sini. Keren sih. Tuh ganteng. Permisi. Oke. Halo. Oke, teman-teman, bersiap memasuki lorong mistis, di mana di sini ruangan tersebut sangat sempit dan membuat jantung ini berdegap kencang ya, teman-teman. Ini ada dupa-dupa lagi di sini. Ada dupa-dupa dan sempit banget ya. Ini dingin sekali airnya ini. Kayak gini loh, guys. Gila. Sempit cuy. Mudah-mudahan gak ada ular. Was-was. Ini jangkrik gua ya, teman-teman. Gede banget. Gitu.
Ini sudah mulai dalam. Ya Allah, itu kodoknya gede banget guys. Ada penunggu di sini. Permisi. Ih, kodok mistis teman-teman. Nuwun. Kodok gua ya, itu bertengger di atas itu gede banget guys. Nih yang gede itu di depan ini loh. Guys, ini saya berhadapan dengan makhluk penunggu dari gua ini ya, yang cukup menyeramkan. Warnanya hitam pekat teman-teman. Astagfirullahaladzim. Permisi mbah. Loh, ini kodoknya teman-teman, gede banget. Ada dua ya, ada dua kodoknya. Nih guys, gede banget guys. Penunggu gua. Takutnya ada ular melintas gitu ya di air sini. Hilang teman-teman. Di sini juga ada lagi makhluk laba-laba yang cukup gede guys. Ini ya, gede banget sih. Segini loh, segini. Nah, segini guys. Ya, ini mungkin ada 10 cm lebar kakinya itu. Ini kodok mistis teman-teman. Ngapunten ya, saya video gak apa-apa ya. Permisi, saya video gak apa-apa ya, Mbah. Mbah, kayak mbahnya aja. Ya Allah, ada ular guys, ular. Tuh, ular guys, ular. Semoga nggak kesini. Ular guys. Ya Allah. Saya tempat duduk. Tuh sampai luka tanganku. Men, gak habis pikir men. Ular guys, tuh kan. Kalau lokasi-lokasi seperti ini berair, itu tidak menutup kemungkinan adanya penunggu di sini ya. Itu ular teman-teman, gede banget. Jadi memang hewan-hewan ini memang
Kodoknya udah di sini. Kok cepat banget ya? Nih guys. Nih, kodok. Ya Allah, astagfirullah. Bentar ya, kasih dulu. Oh. Was-was ini aku. Tadi memang ularnya tuh nyebrang gitu di antara dinding gua yang kiri menuju dinding gua yang kanan. Akan tapi ular tersebut itu menyentuh air sehingga jatuh ke bawah mengikuti aliran air ini guys. Dan aku lari terbirit-birit. Ya Allah. Sudahlah. Wah, gagal ngonten ya teman-teman. Maaf banget ya guys. Ini saya gagal ngonten. Saya tidak berhasil sampai mencapai ujung dari gua ini. Takut kena apa-apa gitu. Saya juga was-was juga. Kalau musuh demit sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau musuh yang nyata seperti itu, mohon maaf banget, saya tidak bisa melanjutkan lagi. Oke, jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Dan buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, saya pamit dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu guys.